Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali pada renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yudas 1 ayat yang ke-22 sampai 23. Yudas 1 ayat 22 sampai 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Imbang di dalam Iman Kita. Sahabat suara kasih, inilah renungan kisah inspiratif kita pada malam hari ini. Undangan makan malam dari pemimpin gereja saya, Harold dan istrinya Pam, membuat hati saya senang sekaligus gelisah. Saat itu saya terlibat dalam sebuah kelompok pemahaman Alkitab di kampus, yang mengajarkan pemahaman yang berlawanan dengan sejumlah ajaran sehat. Saya berpikir, apakah mereka akan menegur saya tentang hal itu? Sambil menikmati pizza, mereka bercerita tentang keluarga mereka dan menanyakan kabar keluarga saya. Mereka menyimak ketika saya bercerita tentang pekerjaan rumah, anjing piaraan saya, dan pemuda yang saya taksir. Setelah itu barulah mereka memperingatkan saya dengan lembut tentang kelompok yang saya ikuti, dan menjelaskan apa yang salah dengan pengajarannya. Peringatan mereka menjauhkan saya dari kebohongan yang disampaikan kelompok tersebut, dan mendekatkan saya kepada kebenaran kitab suci. Dalam suratnya, Yudas menggunakan kata-kata yang keras tentang perilaku para guru palsu, dan mendorong orang percaya untuk tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Ia mengingatkan mereka bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, para pemecah belah, yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, Yudas juga mendorong orang percaya untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, dengan mendampingi mereka, dan menunjukkan belas kasihan tanpa harus mengkompromikan kebenaran. Saudara yang terkasih, adakah seseorang yang sedang bergumul dengan imannya dan dapat Anda layani? Bagaimana Anda dapat membimbing mereka dengan penuh kasih kepada kebenaran kitab suci? Marilah kita renungkan. Harold dan Pam tahu iman saya masih lemah, tetapi alih-alih menghakimi saya, mereka pertama-tama membuka diri sebagai sahabat, baru kemudian membagikan hikmat yang mereka miliki. Kiranya Allah memberi kita kasih dan kesabaran yang sama, menerapkan hikmat dan belas kasihan dalam interaksi kita dengan orang-orang yang masih bimbang dalam iman. Marilah kita renungkan. Harold dan Pam tahu iman saya masih lemah, tetapi alih-alih menghakimi saya, mereka pertama-tama membuka diri sebagai sahabat, baru kemudian membagikan hikmat yang mereka miliki. Kiranya Allah memberi kita kasih dan kesabaran yang sama, menerapkan hikmat dan belas kasihan dalam interaksi kita dengan orang-orang yang masih bimbang dalam iman. Bapa, kami membutuhkan hikmat dan bimbingan-Mu untuk menolong mereka yang terpengaruh ajaran palsu. Berilah kami kata-kata yang tepat untuk kami ucapkan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan, sukacita, penghiburan, dan memberi kami kepastian, bahwa hari-hari ke depan, kami akan selalu aman dalam penjagaan, dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjaga kami dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak keluar dan menjauh dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu, dari penjagaan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya dengan-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dan dalam pergumulan, persoalan, lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji syukur saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!